Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Ananda yang soleh-solehah. Alhamdulillah hari ini hari Rabu, tanggal 4 November 2020 kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh, Ibu harap itu semua tidak mengurangi semangat belajar Anandaku semuanya. Nah, untuk itu Anandaku, hari ini kita akan mulai belajar kembali seperti biasa tentang berat, tentang perubahan wujud benda. Hayo, siapa yang masih ingat wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama benda padat, lalu benda cair, dan benda gas. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu semua. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah itu silahkan Anandaku semuanya disiapkan LKS-nya, pensil dan penghapus, serta duduk yang tegap dan nyaman agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Silahkan Anandaku semuanya dibuka LKS tema 3-nya halaman 61. Kita sudah memasuki subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, di subtema 3 ini judulnya perubahan wujud benda. Jadi kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Nah, di pembelajaran ke-1 kemarin kita sudah memilih beberapa benda yang bisa mencair, yaitu salah satunya es krim, yang kedua yaitu juga es batu. Nah, es krim dan es batu ini tadinya merupakan benda padat, namun dia bisa mencair, yang artinya dia bisa berubah wujud dari padat menjadi benda cair. Nah, perubahan wujud benda itu ada yang bisa mencair, ada yang bisa membeku, ada yang bisa menyublip, dan ada yang bisa menguap. Itu merupakan perubahan wujud benda. Nah, yang kemarin kita sudah pelajari bersama Ibu Risa itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair, yaitu disebut mencair. Selain mencair, ada juga perubahan wujud benda yang kedua, yaitu membeku. Membeku ini kebalikannya dari mencair. Kalau cair dari padat menjadi air, dari benda padat menjadi benda cair. Kalau membeku ini dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya saat kita membuat es batu. Es batu ini kita buat dari es. Kita masukkan ke dalam kulkas, didiamkan di dalam freezer. Tidak lama kemudian, beberapa saat kemudian akan berubah menjadi es batu yang keras dan bentuknya padat. Nah, selanjutnya ada juga peristiwa menyublim. Kalau menyublim ini perubahan dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya pengharum ruangan. Anak-anak suka melihat tidak pengharum ruangan yang digantung? Itu kan isinya adalah benda padat. Lalu kemudian kita buka plastiknya. Kita biarkan dia membuat harum ruangan kita. Nah, lama-kelamaan si benda padat yang ada di dalam plastik itu akan mengecil, yang artinya dia berubah dari benda padat menjadi benda gas karena dia mengharumkan ruangan kita. Nah, itu untuk contoh peristiwa menyublim, perubahan benda dari wujud padat menjadi gas. Lalu kemudian selain menyublim ada juga menguap. Menguap ini perubahan benda dari wujud cair menjadi wujud gas. Untuk contoh mudahnya, Ananda semuanya bisa mendidihkan air. Saat air mendidih, air itu benda apa Anandaku semuanya? Benda cair. Nah, benda cair ketika dipanaskan, dia akan menguap, mengeluarkan asap. Nah, itu adalah uapnya. Dari air menjadi gas. Lalu selanjutnya peristiwa menguap juga ada ketika Anandaku semuanya atau ibu Ananda di rumah menjemur pakaian yang basah. Menjemur pakaian yang basah itu airnya kok
kemana sih kok bajunya bisa jadi kering? Nah, airnya itu menguap karena dipanaskan oleh sinar matahari. Makanya airnya tidak ada karena airnya menguap, sudah menjadi udara, berubah dari benda cair menjadi benda gas. Lalu selanjutnya, selain menguap, ada juga mengembun. Kalau mengembun ini dari benda gas menjadi benda cair. Biasanya peristiwa mengembun ini sering sekali terjadi di dataran tinggi atau di pegunungan, atau ketika cuaca sedang dingin-dinginnya. Pasti anandaku semuanya melihat di dedaunan ada titik-titik air. Nah, asal titik air itu adalah dari udara yang sangat dingin berubah menjadi cair, berubah menjadi air yang menetes di dedaunan, yang artinya udara ini kan benda gas. Nah, benda gas ini berubah menjadi benda cair, begitu. Itu dia beberapa bentuk perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita lanjut ke aktivitas 1. Di sini ada wacana atau ada teks, mari kita baca bersama-sama. Pada hari libur, Ari dan ibunya akan membuat es krim rasa mangga dan jeruk. Sebelum membuat es krim, mereka membeli bahan-bahan di pasar. Ibu membeli buah mangga 1 kilogram, dan jeruk 500 gram. Selain buah, ibu juga membeli susu cair sebanyak 2 liter dan gula pasir sebanyak 2,5 kilogram. Sesampai di rumah, Ari membantu ibu untuk mengupas mangga dan jeruk. Buah yang telah dikupas kemudian diblender beserta susu dan gula. Selesai memblender, ibu memasukkan adonan ke dalam wadah kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Tidak perlu waktu lama, setelah 3 jam es krim pun sudah dapat dinikmati. Ibu menjelaskan adanya perubahan wujud zat saat membuat es krim. Perubahan wujud zat yang dimaksud adalah membeku. Zat disebut membeku bila wujudnya yang semula cair kemudian menjadi padat. Nah, dari teks ini kita selain belajar tentang berat benda-benda yang untuk membuat es krim, kita juga belajar tentunya tentang perubahan wujud benda, yaitu benda cair menjadi benda padat. Benda cair menjadi benda padat ini salah satu contohnya adalah bisa kita temukan pada pembuatan es krim. Es krim ini tadinya adalah berupa benda cair karena dia merupakan adonan yang cair dulu, terbuat dari susu, terbuat dari gula, kemudian juga di blender bersama buah jika es krim itu adalah rasa buah-buahan. Nah, kemudian adonan yang cair ini yang tadinya dari susu, campuran susu, mangga dan gula, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Di dalam kulkas itu terjadi peristiwa membeku, yaitu berubahnya adonan es krim itu dari wujud cair menjadi wujud padat atau menjadi es krim yang akhirnya bisa kita nikmati. Siapa di sini yang suka es krim? Hayo. Nah, anandaku semuanya sudah pernah belum membuat es krim? Kalau belum pernah, tugas hari ini adalah membuat es krim. Namun, ibu beri waktu ananda semuanya mengumpulkan tugasnya hingga hari Sabtu. Jadi, tugas ananda yang pertama adalah membuat es krim. Dan kemudian proses pembuatannya itu direkam atau dibuat ke dalam video, kemudian hasilnya dikirimkan kepada wali kelas ananda semuanya. Nah, setelah itu kita sudah selesai membaca teks di aktivitas 1. Sekarang mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Nomor 1, siapakah yang membuat es krim? Jawabannya adalah Ari dan ibunya. Lalu yang kedua, buah apakah yang digunakan untuk membuat es krim? Yaitu mangga dan jeruk. Silahkan ditulis semuanya jawabannya. Di pause dulu videonya, ditulis.
Kemudian dilanjut lagi. Sekarang yang ketiga, bagaimana cara untuk menghaluskan buah? Jawabannya adalah di blender. Lalu yang keempat, apakah yang dimaksud dengan membeku? Nah, membeku ini adalah perubahan wujud yang semula benda cair menjadi benda padat. Lalu yang kelima, tulislah perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Jawabannya yaitu membeku. Oke, selesai sudah aktivitas 1. Lalu kita lanjut ke aktivitas 2. Di sini di aktivitas 2 ini ada beberapa kalimat. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalau kita membuat kalimat, kita harus menggunakan kalimat yang menulisnya dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan, dan juga kata-katanya diperhatikan agar tidak rancu, agar maksudnya bisa tersampaikan atau bisa dimengerti dengan baik. Lalu diperhatikan juga tanda bacanya, huruf kapital diperhatikan, tanda baca diperhatikan. Selain itu kata sambung juga diperhatikan. Kata sambung itu apa saja? Ada dan, atau, di, ke, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara membuat kalimat efektif. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali tentang pelajaran kalimat efektif ini. Caranya adalah dengan berlatih. Nah, di latihannya ini, silahkan Ananda semuanya buka aktivitas 2 halaman 62 dan Ibu akan berikan contoh. Nomor 1, ada kalimat Adi dan Dino membuat es krim di dapur. Nah, di sini hurufnya kecil semuanya, tidak ada yang menggunakan huruf kapital. Ananda semuanya, Ibu mau bertanya lagi, kalau menggunakan huruf kapital itu di mana saja sih? Menggunakan huruf kapital itu digunakan di awal kalimat atau kalimat setelah tanda titik, kemudian nama orang, nama tempat, nama bulan, itu semuanya menggunakan huruf kapital. Judul setiap katanya juga menggunakan huruf kapital selain kata sambung, yaitu di, ke, dan, atau, dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi Adi dan Dino, di sini mana yang menggunakan huruf kapital? Yaitu Adi dan Dino, huruf A dan D untuk setiap kata Adi, Dino itu menggunakan huruf kapital. Adi, A-nya huruf kapital, Dino, D-nya huruf kapital. Kenapa? Karena Adi dan Dino adalah nama orang, jadi harus menggunakan huruf kapital. Membuat es krim di dapur. Nah, ada lagi tidak yang harus diperhatikan? Yaitu penggunaan tanda baca titik. Tanda titik ini kita gunakan di setiap akhir kalimat. Nah, berarti titiknya digunakan di mana? Yaitu setelah kata dapur. Nah, setelah kata dapur, silahkan Anandaku semuanya beri tanda titik. Lalu kemudian yang kedua sampai yang kelima, Anandaku semuanya silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Ini menjadi tugas Ananda semuanya hari ini yang harus dikumpulkan di Edmodo. Nah, lalu yang ketiga kita lanjut. Nah, kita beberapa waktu lalu juga sudah belajar tentang pembagian tugas atau peran yang ada di sekolah. Di sekolah tuh ada peran apa saja? Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada penjaga sekolah. Ada lagi tidak? Bisa saja ada ya, yaitu penjaga kantin. Nah, masing-masing siswa
siswa, guru, penjaga sekolah, kepala sekolah, dan penjaga kantin ini punya perannya sendiri-sendiri. Apa saja perannya? Kalau siswa itu perannya yaitu tentunya yang paling utama adalah belajar. Kalau guru tentunya mengajar. Nah, kalau kepala sekolah yaitu memimpin sekolah. Kalau penjaga kantin tentunya menjaga kantin. Kalau penjaga sekolah menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, itu untuk lebih lanjutnya kita akan berlatih di aktivitas 3. Nah, di aktivitas 3 ini anandaku semuanya silahkan juga kerjakan sendiri-sendiri nomor 1 sampai nomor 10. Silahkan dikerjakan untuk dikumpulkan ke Edbodo. Jadi tugas yang dikirimkan hari ini adalah aktivitas 2 dan aktivitas 3 halaman 62. Selanjutnya, selain peran-peran yang ada di sekolah, itu juga selain orang-orangnya yang berperan, ada juga benda-bendanya yang berperan di sekolah. Apa saja misalnya? Nah, misalnya di kelas kita nih, di kelas kita ini ada papan tulis. Papan tulis ini punya peran. Perannya apa? Yaitu menjadi media tulis untuk guru agar tulisannya lebih mudah dibaca oleh siswa. Lalu ada lagi kursi. Kursi perannya apa? Untuk tempat duduk siswa dan guru. Ada yang untuk siswa dan juga ada yang untuk guru. Nah, di aktivitas 4 ini kita akan belajar tentang peran benda yang ada di sekolah. Yang pertama, nomor 1. Kita lihat soalnya nomor 1. Apa fungsi buku dalam proses belajar di sekolah? Fungsinya adalah untuk menulis. Lalu yang kedua, apa fungsi mikrofon dalam pelaksanaan upacara bendera? Yaitu fungsinya untuk digunakan sebagai benda pengeras suara. Nah, agar suaranya terdengar sampai belakang barisan, jadi menggunakan mikrofon. Jadi jawabannya adalah sebagai pengeras suara. Lalu yang ketiga, apa fungsi papan tulis? Nah, tadi kita sudah sebutkan bersama-sama tadi untuk menulis materi yang diajarkan oleh guru. Jadi nomor 3 jawabannya adalah untuk menulis materi yang diajarkan oleh guru. Silahkan ditulis jawabannya. Lalu sekarang yang keempat, apa fungsi topi saat mengikuti upacara bendera? Yaitu supaya tidak kepanasan. Nah, yang kelima, apa fungsi sapu saat kegiatan kerja bakti di sekolah? Yaitu sebagai alat menyapu sampah-sampah yang berserakan. Nah, oke. Nah, anandaku semuanya, sekarang kita akan lanjut ke halaman 65. Di sini ada teks lagi, yaitu judulnya manfaat penguapan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang perubahan wujud benda, yaitu membeku. Membeku itu perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Nah, sekarang ada perubahan wujud benda yang kedua, yaitu menguap. Nah, menguap ini perubahan wujud benda dari benda cair ke benda gas. Peristiwa penguapan ini bisa kita lihat ketika ada air mendidih. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita baca bersama-sama teks di aktivitas 1 yang berjudul manfaat penguapan. Pernahkah kamu memperhatikan ketika ibumu sedang memasak air? Mula-mula air yang dimasukkan ke dalam panci atau teko berwujud cair. Beberapa menit kemudian, dari panci atau teko tersebut akan terlihat uap yang keluar. Tahukah kamu mengapa demikian? Ketika panci belum dipanaskan, air yang ada di dalamnya berwujud cair. Kemudian, setelah panci dipanaskan, panci dan air menjadi panas. Panas dari api dapat menyebabkan air mendidih. Air mendidih biasanya terjadi pada suhu 100 derajat Celcius.
Tanda air mendidih adalah bergolaknya air menyerupai gelembung-gelembung. Panas dari api juga menyebabkan air berubah menjadi uap atau gas. Hal ini menunjukkan peristiwa penguapan. Nah, ada 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu memanaskan, memperluas permukaan, meniupkan udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Prinsip penguapan dapat digunakan sebagai dasar membuat mesin pendingin, seperti lemari es. Penguapan juga dimanfaatkan untuk mengeringkan benda, misalnya baju, ikan asin, dan sebagainya. Saat benda yang basah dijemur di bawah terik matahari, panas matahari membuat kandungan air dalam benda yang dijemur menguap. Oleh karena itu, lama-kelamaan benda akan kering. Nah, dari teks ini kita bisa tahu lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi tentang peristiwa penguapan. Nah, jadi air mendidih ini akan terjadi pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti ketika ada air yang mendidih, itu suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius. Nah, saat air mendidih ini akan keluar juga asap-asapnya dari air yang mendidih itu. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa penguapan, yaitu perubahan benda dari cair menjadi benda gas. Nah, ada 4 cara juga yang bisa mempercepat proses penguapan, yaitu memanaskan. Nah, seperti air tadi yang dididihkan, dipanaskan, kemudian airnya bisa menjadi uap, yaitu proses penguapan dipanaskan. Memperluas permukaan. Nah, permukaan yang dimaksud di sini adalah misalnya permukaan wadah tempat air itu ditampung. Kalau misalkan mau menguapkan air, selain diuapkan dengan memanaskan, juga bisa digunakan teko atau panci yang lebih besar supaya airnya lebih cepat mendidih, lebih cepat menguap. Nah, selain itu juga proses penguapan bisa terjadi lebih cepat kalau kita meniupkan udara di atas permukaan air atau permukaan benda cairnya misalnya. Nah, ini bisa sering kita lakukan ketika kita meminum susu atau teh atau minuman yang panas. Kita akan meniupnya. Nah, ketika kita meniupnya, asapnya akan lebih cepat keluar. Nah, itu yang disebut dengan mempercepat proses penguapan. Nah, lalu selain itu, mengurangi tekanan di atas permukaan. Tekanan ini, tekanan apa yang dimaksud? Tekanan ini yang dimaksud adalah tekanan udaranya. Tekanan udara atau suhu. Suhunya kalau diturunkan berarti otomatis suhunya menjadi dingin. Suhunya menjadi dingin. Nah, ketika suhunya menjadi dingin, air yang tadinya panas, ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, maka uapnya juga akan cepat keluar. Nah, makanya prinsip penguapan ini digunakan dalam membuat mesin pendingin atau lemari es. Nah, lemari es ini kan dingin sekali. Dia bisa merubah benda cair menjadi benda padat. Bahkan air yang mendidih jika dimasukkan ke dalam lemari es, lama-kelamaan akan berubah menjadi es batu atau berbentuk benda padat. Itu karena lemari es ini bisa mempercepat proses penguapan sehingga tidak ada lagi uap-uapnya keluar, sehingga benda cair tersebut bisa berubah menjadi benda padat. Nah, kemudian proses penguapan juga dimanfaatkan untuk mengeringkan benda seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, yaitu baju kalau dijemur menjadi baju basah, kalau dijemur menjadi kering. Lalu juga ikan asin ini banyak dibuat di pinggir-pinggir laut. Nah,
Para nelayan biasanya membuat ikan asin dengan menggunakan prinsip penguapan. Ikan asinnya digarami lalu dijemur di bawah terik matahari. Selain itu juga dimanfaatkan untuk proses pembuatan garam. Nah, garam ini kan asalnya dari laut. Tadinya dia berbentuk air laut, namun kemudian dipanaskan, dijemur di bawah terik matahari sehingga sehingga air-airnya menguap, kemudian menyisakan kristal-kristal garam. Nah, itulah yang disebut dengan proses penguapan. Lalu kemudian selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 65. Nomor 1, dari mana asal uap air? Asal uap saat merebus air. Jawabannya adalah dari air yang mendidih. Lalu nomor 2, pada suhu berapa air akan mendidih? Yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, penulisannya sama seperti yang ada pada teks. Angka 100, bulat kecil di atas untuk menyimbolkan derajat, kemudian huruf C besar yaitu untuk menyimbolkan satuannya yaitu Celcius, derajat Celcius. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mempercepat penguapan? Nah, tadi sudah disebutkan yaitu memanaskan, memperluas permukaan, meniupkan udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Lalu yang keempat, alat apa saja yang memanfaatkan teknik penguapan air? Yaitu jawabannya lemari es. Lalu yang kelima, jenis perubahan wujud apa yang dimanfaatkan dalam pembuatan garam? Jawabannya adalah penguapan. Nah, sudah selesai aktivitas 1. Sekarang dibuka aktivitas 2. Di sini kita akan mempelajari kosakata, arti dari kosakata yang ada pada teks tadi, teks di aktivitas 1. Nah, nomor 1 ini ada kata teko. Apa arti kata teko? Teko artinya adalah wadah atau cawan air untuk menampung air. Lalu yang kedua, suhu. Arti suhu adalah tekanan udara di suatu tempat. Ini masing-masing arti katanya silahkan Ananda tulis agar nanti bisa Ananda pelajari di kemudian hari agar selalu ingat. Nah, lalu yang ketiga, permukaan. Arti permukaan adalah bagian atas suatu benda. Makanya ada permukaan air, permukaan meja, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, gelembung. Arti kata gelembung adalah bola bening yang terbentuk dari benda cair. Nah, gelembung-gelembung air misalnya kita bisa lihat ketika proses pendidihan air. Ketika air mendidih akan keluar gelembung-gelembung air. Nah, lalu yang kelima, mesin. Arti kata mesin adalah alat elektronik yang dikembangkan untuk mempermudah pekerjaan. Nah, itu dia arti kosakata di aktivitas 2. Sekarang kita lanjut ke aktivitas 3. Di sini ada macam-macam perubahan wujud benda. Namun yang kita beri tanda checklist untuk peristiwa penguapan. Nomor 1 ada es krim yang meleleh. Apakah peristiwa penguapan? Bukan. Jadi kita tidak usah memberikan tanda checklist. Es krim meleleh ini adalah peristiwa mencair, yaitu proses perubahan benda padat menjadi benda cair. Lalu yang kedua, pakaian dijemur di bawah sinar matahari. Peristiwa penguapan? Bukan. Tentu saja peristiwa penguapan. Jadi kita beri tanda checklist. Lalu selanjutnya nomor 3, air laut terkena sinar matahari. Nah, air laut yang terkena sinar matahari ketika air dipanaskan akan terjadi proses penguapan. Begitupun dengan air laut yang terkena sinar matahari yang panas, maka akan terjadi proses penguapan. Jadi kita beri tanda checklist untuk nomor 3. Lalu yang keempat, obat anti nyamuk yang disemprotkan. Kira-kira peristiwa penguapan atau bukan?
Jawabannya adalah peristiwa penguapan. Kenapa? Karena obat anti nyamuk ini di dalamnya berbentuk benda cair. Nah, ketika disemprotkan dia akan berubah menjadi gas. Nah, proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas adalah dinamakan dengan penguapan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah penguapan. Lalu kita lanjut ke aktivitas 4 di halaman 67. Nah, di halaman 67 ini kita akan mempelajari lagi, sekali lagi kita mempelajari tentang perubahan atau konversi berat dari kilogram ke gram dan sebagainya dan sebaliknya. Nah, nomor 1 kita langsung saja. Ibu membeli ikan sebanyak 3 kg. Kemudian ayah membelikan ibu 1000 gram ikan. Banyaknya ikan yang ibu miliki semuanya adalah, nah ini ada 2 pilihan. Jawaban yang benar kita beri tanda silang. Nah, 3 kg. Nah, jadi dilihat dulu pilihannya dua-duanya adalah dalam satuan gram. Jadi kita harus rubah kilogram ke gram dulu. 3 kg berapa gram? 3.000 gram. Kemudian ditambah lagi 1.100 gram, maaf. Jadi 3.000 gram ditambah 100 gram. Jadi jawabannya adalah 3.100. Maka mana kita cari yang jawabannya 3.100? Itu jawaban yang benar. Nah, selanjutnya nomor 2 sampai nomor 5 silahkan Ananda semuanya kerjakan sendiri-sendiri, itu menjadi tugas Ananda yang ketiga hari ini. Nah, itu dia, selesai sudah pembelajaran kita hari ini, hari Rabu. Jadi Anandaku semuanya, ibu ulangi tugas yang dikumpulkan di Edmodo adalah aktivitas 2 dan aktivitas 3 halaman 62, kemudian aktivitas 4 halaman 67 nomor 2 sampai nomor 5 dikumpulkan melalui Edmodo maksimal pukul 8 malam. Oke, Anandaku semuanya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan jika ada yang belum dimengerti, ibu ulangi lagi, silahkan bertanya ke wali kelasnya lagi, atau bisa juga meminta bantuan keluarga di rumah dan orang tua. Dan ibu mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.